Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi bersama Ibu Wila. Hari ini Ibu Wila akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun datar. Bangun datar itu apa? Bangun datar adalah sebuah bidang yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Ada macam-macam dari contoh bangun datar. Di antaranya adalah ini kita sebut sebagai persegi panjang, ya. Nah, sedangkan ini namanya apa? Nih, namanya persegi, ya. Sedangkan ini namanya apa? Ada yang tahu? Ya, ini namanya segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya itu membentuk sudut siku-siku. Kemudian Ibu Wila juga mempunyai contoh ini namanya segitiga sama sisi, di mana ketiga sisinya ini sama. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah segitiga sama kaki. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari bangun datar yang sudah Ibu siapkan hari ini. Nah, kita akan mulai dari segitiga sama kaki. Anak-anak perhatikan, setiap benda itu mempunyai ciri-ciri. Demikian pula dengan bangun datar yang Ibu Wila pegang saat ini, yaitu segitiga sama kaki. Perhatikan, segitiga sama kaki ini memiliki sudut, ya, sudut yang disebut adalah sudut lancip. Ketiga-tiganya adalah sudut lancip. Nah, Ibu Wila akan memberikan informasi saja bahwa besar sudut pada bangun segitiga besarnya adalah 180 derajat. Nah, anak-anak, ciri-ciri yang pertama pada segitiga sama kaki ini, yang pertama adalah dua sudut yang berhadapan ini sama besar, ya. Sedangkan ini berbeda. Jadi yang pertama, dua sudut yang berhadapan A dengan B ini sama besar. Yang kedua, setelah memperhatikan tentang sudut, kita akan memperhatikan simetri lipatnya. Anak-anak, segitiga sama kaki ini memiliki simetri lipat sebanyak berapa? Nah, kita coba praktekkan. Sebanyak 1, ya. Jadi, simetri lipat pada bangun segitiga sama kaki ini sebanyak 1, ya. Yang pertama, dua sudut yang berhadapan ini sama besar. Yang ketiga, bangun segitiga sama kaki ini memiliki sudut yang disebut sebagai sudut lancip. Ketiga sudutnya itu sudut lancip. Dan yang ketiga, segitiga sama kaki memiliki simetri lipat, yaitu dengan jumlah 1. Nah, kemudian simetri putarnya kita akan cek di sini. Cara mengecek simetri putarnya mudah, ya. Ini tinggal kita siapkan bangun datar segitiga, lalu kita putar. Nah, kita buktikan apakah ini bisa menempati sepenuhnya. Tidak, ya. Nah, apakah ini bisa? Nah, tidak. Nah, ternyata segitiga sama kaki ini kembali ke tempatnya semula. Berarti segitiga sama kaki ini mempunyai satu simetri putar, ya. Nah, yang kedua, kita akan membahas yang kedua adalah segitiga sama sisi. Ciri-ciri yang pertama kita perhatikan dari sudut, ya. Anak-anak perhatikan sudut A, B, dan C ini memiliki besaran sudut yang sama, ya. Segitiga sama sisi dibentuk oleh 3 sisi yang sisinya sama panjang. Jadi yang pertama, segitiga sama sisi ini ketiga sudutnya itu sama besar. Lalu untuk sisinya, yang kedua, ciri dari segitiga sama sisi itu sisi-sisinya sama panjang. Nah, yang ketiga kita akan lihat dari simetri lipatnya. Kita coba lipat. Yang pertama, kita lipat ke bagian sini. Nah, ternyata bisa menutup ke seluruh bagian. Jadi, anak-anak perlu ingat bahwa simetri lipat itu adalah membagi dua bagian menjadi sama besar. Nah, ternyata ini bisa dibagi menjadi sama besar, ya. 1. Yang kedua,
Nih kita coba lipat yang kedua. Nah, ternyata bisa dibagi menjadi dua bagian sama besar. Dan yang ketiga, nah, jadi segitiga sama sisi mempunyai ciri yang ketiga, yaitu memiliki 3 simetri lipat. Nah, kita coba cek tentang simetri putarnya. Nih. Nah, perhatikan, Ibu Wila akan memutar segitiga ini. Apakah segitiga ini menempati setiap sisi yang akan Ibu putar? Yang pertama, ya, 1. Oh, ternyata bisa. Berarti ada 1, 2, lalu kembali lagi 3. Ya. Nah, jadi segitiga sama sisi ini mempunyai simetri putar sebanyak 3. Ya, Ibu ulangi. Segitiga sama sisi ini, ketiga sudutnya sama. Lalu yang kedua, ketiga sisinya sama. Yang ketiga adalah memiliki 3 simetri lipat dan memiliki 3 simetri putar. Yang berikutnya kita akan membahas tentang segitiga siku-siku. Perhatikan. Nah, ciri-ciri yang kita akan bahas dari segitiga siku-siku ini adalah bagian siku atau sudutnya. Segitiga siku-siku mempunyai sudut, salah satu dari sudutnya itu adalah siku-siku, ya. Lalu yang kedua, nah, segitiga siku-siku itu mempunyai sisi yang disebut sisi miring, ya. Ini miring, ya. Yang pertama, perhatikan, segitiga siku-siku mempunyai salah satu sudut yang besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Yang kedua, segitiga siku-siku mempunyai sisi miring. Yang ketiga, segitiga siku-siku itu dua garisnya itu saling tegak lurus, ya. Ini tegak lurus berpotongan seperti ini membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, kita perhatikan apakah segitiga siku-siku ini mempunyai simetri lipat atau simetri putar. Nih. Jika kita perhatikan segitiga siku-siku ini, coba kita putar ya. Ini tidak bisa menempati penuh ruangan. Ke sini juga tidak bisa. Ke sini. Nah, kembali ke awalnya. Berarti segitiga siku-siku ini hanya memiliki satu simetri putar. Satu simetri putar. Kita perhatikan untuk dilipat. Apakah dia mempunyai simetri lipat? Ternyata tidak, ya. Segitiga siku-siku tidak mempunyai simetri lipat atau simetri lipatnya adalah 0. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang segitiga, tentang persegi, ya. Persegi ini ciri-cirinya apa? Coba. Bagaimana dengan keempat sisinya? Ya. Betul. Keempat sisinya itu mempunyai panjang yang sama. Ya, yang kedua ciri-cirinya perhatikan sudutnya. Ya, karena keempat sisinya sama, berarti keempat sudutnya ini sama besar, ya. Lalu yang ketiga, kita perhatikan dari simetri lipat. Ada berapa banyak simetri lipat? Kita coba lipat. Nah, 1, ya, 2, lalu 3, 4. Nah, ternyata persegi ini mempunyai 4 simetri lipat. Kita buktikan ada berapa banyak simetri putarnya dari persegi ini. Kita putar ya.